Hai, welcome to Mathematics by Athena Rizky. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Yuk belajar menyenangkan bersama Mathematics and enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik lainnya A, B. Pada bagian ini kita akan membahas tentang cara menentukan posisi suatu titik terhadap titik asal dan titik yang lain pada bidang kartesius. Contohnya, amati dengan cermat denah perkemahan berikut. Nah, apabila kalian lihat pada gambar, terdapat beberapa titik koordinat. Yang pertama ada koordinat pos utama, ada pos 1, pos 2, sekolah, tenda 1, dan tenda 2. Untuk menentukan posisi suatu titik, maka titik yang dijadikan acuan dianggap sebagai titik asal 0,0. Selanjutnya, posisi dan koordinat dari titik-titik lainnya ditentukan dari titik acuan ini. Pertama, kita akan menentukan posisi dan koordinat tenda 1, tenda 2, dan sekolah jika titik acuannya adalah pos utama. Nah, pertama-tama mari kita perhatikan gambar denah perkemahan yang tadi. Nah, untuk menentukan posisi dan koordinat tenda 1, tenda 2, dan sekolah, kita akan menggunakan titik acuannya pos utama. Nah, pertama kita akan menentukan posisi dan koordinat tenda 1. Apabila diperhatikan, dari pos utama menuju tenda 1 berjarak 5 satuan ke atas. Jadi kalau kalian perhatikan garis merah ini, dari pos utama ke tenda 1 jaraknya itu adalah 5 satuan ke atas posisinya. Selanjutnya dari pos utama ke tenda 2 yang ditandai dengan garis warna hijau ini berjarak 4 satuan ke kiri. Jadi dari pos utama menuju tenda 2 itu jaraknya 4 satuan ke kiri. Selanjutnya dari pos utama ke sekolah disimbolkan dengan garis berwarna biru ini. Pertama dari pos utama ke sekolah itu bergeser 6 satuan ke kanan. Selanjutnya bergeser lagi 2 satuan ke atas. Jadi dari pos utama menuju sekolah, pertama kita akan berjalan 6 satuan ke sebelah kanan, lalu 2 satuan ke atas, baru tiba di sekolah. Sehingga apabila posisi tersebut kita masukkan ke dalam tabel, yang pertama untuk tenda 1 tadi, dari pos utama ke tenda 1 jaraknya itu adalah 5 satuan ke atas. Nah, apabila kalian perhatikan lagi pada bidang kartesiusnya, titik koordinat tenda 1 itu berada tepat di angka 5 pada sumbu Y. Dia tidak bergeser ke sebelah kanan maupun ke sebelah kiri, maka koordinat X-nya itu 0. Sehingga bisa kita nyatakan koordinat tenda 1 terhadap pos utama adalah 0,5. Selanjutnya, untuk tenda 2, dari pos utama ke tenda 2 tadi berjarak 4 satuan ke kiri. Nah, jadi koordinat tenda 2 terhadap pos utama bisa kita nyatakan sebagai negatif 4,0. Lalu yang terakhir, posisi sekolah tadi, dari pos utama menuju sekolah, kita bergeser 6 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Sehingga koordinat titik sekolah terhadap pos utama bisa dinyatakan sebagai 6,2. Nah, kalian bisa ingat kembali materi pada video sebelumnya bahwa untuk menentukan titik koordinat kita harus melihat absis dan ordinatnya.
absisnya itu adalah X, ordinatnya itu adalah Y. Nah, untuk X, apabila dia bergeser ke sebelah kanan, maka nilainya itu positif. Apabila bergeser ke sebelah kiri, nilainya negatif. Untuk ordinat atau Y, apabila dia bergeser ke atas, nilainya positif. Apabila bergeser ke bawah, nilainya negatif. Selanjutnya, yang kedua, kita akan menentukan posisi dan koordinat pos 1 dan pos 2 jika titik acuannya adalah sekolah. Jadi kalau pada contoh sebelumnya, titik acuannya itu adalah pos utama, sekarang titik acuannya adalah sekolah. Kita akan mulai dari sekolah, lalu akan menuju ke pos 1 dan pos 2. Pertama kita akan menuju ke pos 1 terlebih dahulu. Apabila diperhatikan, jarak dari sekolah ke pos 1, pertama-tama kita akan naik ke atas sejauh 4 satuan. Nah, apabila kalian lihat panah warna biru ini, kita akan naik sejauh 4 satuan atau 4 kotak ya. 1, 2, 3, 4. Lalu kita akan bergeser ke sebelah kiri sejauh 12 satuan atau 12 kotak. Jadi, mulai dari sekolah menuju pos 1, kita akan melalui 4 satuan ke atas dan 12 satuan ke kiri. Selanjutnya, dari sekolah menuju pos 2, kita akan turun ke bawah sejauh 7 satuan atau turun 7 kotak ke bawah. Selanjutnya, kita akan bergeser ke sebelah kiri sejauh 5 satuan atau 5 kotak. Jadi, dari sekolah menuju pos 2, kita akan turun ke bawah 7 satuan dan 5 satuan ke kiri. Sehingga apabila jarak posisi ini kita masukkan ke dalam tabel, yang pertama untuk pos 1 tadi, dari sekolah ke pos 1 kita itu bergeser 12 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Selanjutnya untuk pos 2-nya kita tadi bergeser 5 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah. Jadi apabila kalian ingin menuliskan jaraknya, tuliskan dulu mulai dari absisnya atau jarak mendatarnya. Jadi dia ke kiri atau ke kanan dulu. Itu dulu yang ditulis. Setelah itu baru ditulis ordinat tegaknya. Jadi dia naik ke atas atau turun ke bawah. Makanya di tabel ini kita tuliskan dia 12 satuan ke kiri, baru 4 satuan ke atas. Yang ke pos 2 juga seperti itu, 5 satuan ke kiri, baru 7 satuan ke bawah. Nah, untuk koordinatnya, untuk koordinat pos 1 terhadap sekolah ya. Jadi sekolah ini menjadi titik acuannya. Jadi koordinat pos 1 terhadap sekolah karena dia bergeser 12 satuan ke kiri. Ingat yang tadi saya sebutkan bahwa kalau ke kiri berarti nilainya negatif, maka titiknya negatif 12. Lalu dia 4 satuan ke atas. Kalau ke atas berarti positif. Makanya koordinatnya itu adalah negatif 12,4. Sedangkan untuk pos 2, untuk pos 2-nya itu 5 satuan ke kiri. Nah, kalau ke kiri itu berarti kan negatif. Maka koordinat titiknya itu negatif 5. Dan 7 satuan ke bawah. Kalau ke bawah juga negatif, makanya negatif 7. Jadi koordinat titik pos 2 terhadap sekolah itu adalah negatif 7, negatif 5, negatif 7. Nah, selanjutnya dari dua ilustrasi gambar perkemahan tadi, kita akan menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Menentukan posisi titik terhadap titik asalnya sama dengan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk memahaminya, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini terdapat sebuah bidang kartesius. Nah, angka 0 ini yang berada di tengah-tengah itu adalah titik asal 0,0.
Kemudian terdapat 4 titik lainnya, ada titik A, B, C, dan D. Kita akan menentukan koordinat titik A, B, C, dan D yang mengacu pada titik asal 0,0. Pertama, untuk titik A, koordinatnya itu adalah 6,4. Kenapa 6,4? Karena dari titik asal menuju titik A, kita itu bergeser sejauh 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Jadi, apabila kita mulai dari titik asal di tengah sini, lalu kita ingin ke titik A, pertama-tama kan kita bergeser ke kanan sejauh 6 satuan. Lalu kita naik ke atas sejauh 4 satuan. Makanya koordinat titik A itu adalah 6,4. Selanjutnya untuk koordinat titik B dinyatakan sebagai negatif 6,5. Kenapa? Karena apabila kita mulai dari titik asal 0,0 menuju titik B, kita akan ke kiri. Kita akan ke kiri sejauh 6 satuan. Lalu kita naik ke atas sejauh 5 satuan. Makanya koordinat titik B-nya itu negatif 6,5. Lalu untuk koordinat titik C itu dinyatakan sebagai negatif 7, negatif 2. Karena dari titik asal 0,0 kita akan bergeser ke kiri sejauh 7 satuan dan turun ke bawah sejauh 2 satuan. Makanya koordinat titiknya itu negatif 7, negatif 2. Terakhir untuk koordinat titik D, dari titik asal 0,0 ini kita akan bergeser 3 satuan ke sebelah kanan dan 4 satuan ke bawah. Jadi untuk koordinat titik D-nya itu dinyatakan sebagai 3, negatif 4. Lalu dari tabel dan gambar tersebut kita dapat membuat kesimpulan bahwa posisi sebuah titik terhadap titik asal merupakan koordinat titik tersebut. Jadi yang perlu kalian ingat dan sudah sempat saya sebutkan tadi, jika arahnya ke kanan maka nilai absisnya atau X-nya itu positif. Jika arahnya ke kiri maka absisnya atau X-nya itu negatif. Lalu jika arahnya ke atas maka ordinatnya atau Y-nya itu positif. Dan yang keempat, jika arahnya ke bawah, maka ordinatnya atau Y-nya itu negatif. Nah, 4 hal ini adalah yang harus kalian benar-benar pahami dan kalian ingat dalam materi bidang koordinat kartesius ini. Jadi, apabila ke kanan, X-nya positif, apabila ke kiri, X-nya negatif, ke atas, Y-nya positif, dan ke bawah, Y-nya negatif. Selanjutnya, kita akan menentukan posisi titik terhadap titik lainnya. Jadi kalau yang tadi titik acuannya itu adalah titik utamanya 0,0 sebagai titik acuan, sedangkan yang sekarang titik acuannya itu bukan 0,0 tapi titik yang lain. Nah, untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap titik tertentu, kita perlu membuat lagi sumbu koordinat yang baru, yaitu sumbu X-aksen dan Y-aksen, di mana posisi koordinatnya merupakan titik acuan tersebut. Nah, untuk lebih memahami, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Contohnya, misalnya ada koordinat titik A negatif 5,3 terhadap titik acuan 5,6. Maka koordinat titik A yang baru adalah, nah, kita akan ilustrasikan koordinat titik A dan titik B ini ke dalam bidang koordinat kartesius. Nah, pertama kita gambarkan dulu bidang koordinat kartesiusnya, lalu kita letakkan posisi titik A. Nah, koordinat titik A itu kan negatif 5,3. Artinya, apabila kita mulai dari titik 0, karena koordinatnya itu negatif 5, berarti kita akan bergeser 5 satuan ke sebelah kiri. Lalu Y-nya itu bernilai positif 3, berarti kita akan naik 3 satuan ke atas. Maka posisi titik A itu terdapat di sini. Nah, titik A itu tadi koordinatnya negatif 5,3. Posisinya ada di sini letaknya. Selanjutnya kita akan menggambarkan titik B. Titik B itu 5,6. Artinya apabila kita mulai di titik 0,0,
Titik 5,6 itu artinya kita akan bergeser 5 satuan ke sebelah kanan, lalu naik 6 satuan ke atas. Jadi posisi titiknya ada di sini. Nah, di sini adalah posisi titik B, 5,6. Nah, selanjutnya pada soal ini yang akan kita tentukan adalah koordinat titik A yang baru kalau titik B ini menjadi titik acuannya. Jadi, kalau tadi kan titik acuannya itu 0,0, sekarang yang akan menjadi titik acuannya itu adalah titik B. Jadi, langkah pertama adalah kita harus membuat sumbu koordinat yang baru di titik B. Jadi, sekarang kalian perhatikan di titik B ini. Nah, di titik B itu pertama akan kita buat sumbu X yang baru. Nah, di sini kita gambar sumbu X mendatar yang baru berwarna merah ini. Jadi sumbu ini disebut dengan sumbu X aksen karena ini sumbu X yang baru. Lalu selanjutnya kita gambarkan sumbu Y yang baru. Nah, kita gambarkan secara tegak. Nah, sumbu tegak ini disebut dengan sumbu Y aksen. Sehingga apabila kalian perhatikan garis kartesius yang baru ini, sumbu X aksen dan Y aksen ini, perpotongannya atau di titik B-nya ini merupakan titik acuan yang baru. Jadi sekarang kita anggap titik B ini bukan 5,6 lagi, tapi 0,0. Jadi 0,0-nya itu pindah di titik B sini. Nah, selanjutnya posisi kita sekarang ada di sini, ada di titik B yang sekarang sudah menjadi 0,0. Lalu kita akan menuju ke titik A. Nah, caranya dari titik B menuju titik A, pertama-tama kita akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, ini ditunjukkan dengan panah berwarna hijau. Apabila kalian lihat, dari titik acuan yang baru ini, kita bergeser ke sebelah kiri sejauh 10 satuan. Ya, jadi dari titik B ini kita bergeser ke kiri sejauh 10 satuan, lalu kita akan turun ke bawah sejauh 3 satuan ke bawah. Jadi, tadi dari titik koordinat yang baru, titik B itu, kita bergeser 10 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Nah, maka untuk koordinat titik A yang baru atau A aksen bisa kita nyatakan sebagai negatif 10, negatif 3. Kenapa begitu? Ingat pada slide sebelumnya, kalau bergesernya ke kiri berarti X-nya negatif, makanya negatif 10. Lalu kalau bergeser ke bawah, maka Y-nya negatif, makanya negatif 3. Jadi koordinat titik A yang baru dengan titik acuannya itu titik B tadi, koordinatnya menjadi negatif 10, negatif 3. Sehingga bisa disimpulkan berdasarkan gambar tersebut, tampak posisi A yang mula-mulanya itu negatif 5,3, namun terhadap titik B sebagai acuannya, maka koordinatnya itu berubah menjadi A aksen negatif 10, negatif 3. Sekian untuk video kali ini. Semoga video kali ini cukup mudah kalian pahami sehingga bisa membantu kalian belajar daring di rumah. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terima kasih karena kalian telah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, makasih ya udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini ya, biar saya semakin semangat untuk upload video lainnya. See you guys on my next video. Bye!